Apa yang terjadi jika seluruh ilmu pengetahuan dunia dikumpulkan di satu tempat? Jika para pemikir terhebat dari setiap peradaban berkumpul, bukan untuk berperang, melainkan untuk belajar. Kita sering mendengar tentang zaman kegelapan, namun di tengah kegelapan itu sebuah cahaya terang benderang muncul. Ia muncul di jantung kekhalifahan Abbasiyah, di kota yang tak tertandingi kemegahannya, Baghdad. Disebut Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom karena bukan sekedar perpustakaan biasa, tapi juga universitas, akademi, dan pusat terjemahan terbesar yang pernah ada. Disinilah karya-karya kuno Yunani, Persia, India, dan Tiongkok diselamatkan, diterjemahkan, dan dihidupkan kembali. Disinilah di mana matematika, kedokteran, dan astronomi mencapai puncaknya pada zaman di mana baca tulis masih sangat minim. Semua kalangan dari seluruh dunia berkumpul untuk belajar tentang semua ilmu yang tersimpan di Baitul Hikmah. Selain sebagai perpustakaan, Baitul Hikmah juga berperan sebagai lembaga penerjemah dan pusat penelitian yang didirikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad yang saat itu dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman keemasan Islam, the Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Baitul Hikmah merupakan salah satu institusi kunci dari gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada zaman keemasan Islam. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan putranya, Khalifah Al-Ma'mun, yang berkuasa pada 813 hingga 833 Masehi, yang mana perpustakaan ini disematkan sebagai usahanya. Al-Ma'mun juga diakui usahanya dalam memunculkan banyak ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Berpusat di Baghdad sepanjang abad ke-9 hingga ke-13. Terdapat banyak ilmuwan di sana termasuk diantaranya orang-orang dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan yang memiliki hubungan dengan Baitul Hikmah juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang. Di bawah kepemimpinan Al-Ma'mun, observatorium didirikan dan Baitul Hikmah telah menjadi pusat untuk studi humaniora dan ilmu pengetahuan yang terbaik pada abad pertengahan Islam, meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran, alkimia, dan kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Juga dengan mengambil literatur-literatur dari India, Yunani, dan Persia, para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara masif. Dan berdasarkan itu semua, mereka membuat penemuan-penemuan mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-9 Masehi, Baitul Hikmah telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia. Baitul Hikmah telah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang menghasilkan sejumlah tokoh dunia dengan kontribusi abadi. Salah satu figur yang paling monumental adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang matematikawan yang tidak hanya menjabat sebagai kepala perpustakaan, tapi juga menulis karya yang memperkenalkan konsep aljabar dan melahirkan istilah algoritma. Di bidang kedokteran dan penerjemahan, figur sentralnya adalah Hunain bin Ishaq, seorang dokter Kristen yang memimpin gerakan penerjemahan besar-besaran, menyelamatkan dan menerjemahkan hampir seluruh warisan medis Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, serta ahli kedokteran lainnya seperti Ar-Razi yang secara klinis membedakan penyakit cacar dan campak. Sementara itu, dunia filsafat dan logika dicerahkan oleh Al-Kindi, yang dikenal sebagai filsuf Arab pertama yang menyelaraskan filsafat Yunani dengan teologi Islam, dan juga Al-Farabi yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles karena kontribusinya yang luar biasa dalam logika dan filsafat politik. Secara kolektif, para ilmuwan dari berbagai latar belakang ini mengubah Baitul Hikmah menjadi pusat inovasi yang karyanya menjadi pondasi bagi Renaissance di Eropa berabad-abad kemudian. Dampak Baitul Hikmah terhadap dunia pada abad pertengahan sangatlah transformatif, menjadikannya jembatan penting yang menghubungkan pengetahuan kuno dengan modernitas. Saat Eropa tengah memasuki periode yang disebut dengan zaman kegelapan, Baitul Hikmah secara sistematis mengumpulkan dan menerjemahkan ribuan manuskrip yang penting dari peradaban Yunani, Persia, India, dan sedikit Tiongkok. Tanpa upaya ini, banyak karya fundamental Aristoteles, Plato, Euclid, Galen, dan Ptolemy kemungkinan besar akan hilang selamanya. Pengetahuan ini yang sebelumnya tersebar dalam berbagai bahasa disatukan ke dalam bahasa Arab. Ini menciptakan korpus ilmiah tunggal yang dapat diakses oleh semua cendekiawan tanpa memandang latar belakang agama mereka. Penemuan Al-Khawarizmi yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah atau buku restorasi dan keseimbangan secara efektif melahirkan disiplin ilmu Al-Jabar. Selain itu, pengenalan sistem angka Hindu-Arab termasuk konsep nol atau sifr merevolusi perhitungan dan memungkinkan kemajuan di semua bidang ilmiah.
Para astronom di Baitul Hikmah membangun observatorium dan mengkoreksi model kosmik Ptolemy. Hasil pengamatan mereka menghasilkan tabel bintang yang lebih akurat, yang sangat penting untuk navigasi, menentukan waktu ibadah, dan kalender. Penerjemahan karya Galen dan Hippocrates diikuti dengan penelitian klinis. Ilmuwan seperti Ar-Razi mendirikan rumah sakit dan menulis ensiklopedia medis yang menjadi buku teks standar di Eropa hingga berabad-abad kemudian. Selama abad pertengahan ketika Eropa mulai bangkit, para sarjana Eropa datang ke pusat-pusat Islam, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan menerjemahkan karya-karya Arab. Mereka tidak hanya menerjemahkan karya Yunani yang telah diterjemahkan oleh Baitul Hikmah, tetapi juga komentar dan penemuan orisinal para ilmuwan Abbasiyah. Buku-buku karya ilmuwan Baitul Hikmah seperti Canon of Medicine, karya Ibnu Sina. Meskipun Ibnu Sina tidak secara langsung berada di Baghdad, karyanya merupakan puncak dari tradisi ilmiah yang dimulai di sana, menjadi kurikulum standar di universitas-universitas Eropa awal. Singkatnya, Baitul Hikmah menciptakan tradisi ilmiah global pertama yang inklusif, terstruktur, dan didukung negara. Institusi ini menyelamatkan masa lalu, merevolusi masa kini, dan menyiapkan panggung bagi perkembangan ilmiah modern di masa depan. Pada akhirnya, warisan ilmiah yang diciptakan dan dikumpulkan di Baitul Hikmah inilah kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin melalui pusat-pusat Islam di Spanyol, membentuk fondasi intelektual dan kurikulum utama yang memicu kebangkitan intelektual dan Renaissance di Eropa berabad-abad kemudian. Setelah bertahan selama 4 abad, Baitul Hikmah harus berakhir dengan kehancuran total di tangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pada bulan Januari 1258, Hulagu Khan tiba di luar gerbang Baghdad dan menuntut penyerahan diri Khalifah Abbasiyah Al-Musta'sim. Khalifah yang telah mengurangi kekuatan militernya menolak dengan setengah hati dan tidak menyiapkan pertahanan yang memadai. Setelah pengepungan singkat pada tanggal 10 Februari 1258, Baghdad menyerah. Setelah penyerahan, selama kurang lebih 1 minggu, pasukan Mongol memasuki kota dan melakukan pembantaian massal. Jutaan penduduk Baghdad dilaporkan tewas. Infrastruktur kota yang megah, termasuk masjid, istana, dan rumah sakit dihancurkan. Kejatuhan Baghdad ini secara efektif mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah yang telah memerintah selama 5 abad. Di tengah pembantaian kota, fokus kehancuran Mongol ditujukan pada simbol-simbol kekuasaan dan peradaban, dan Baitul Hikmah adalah target intelektual utama. Para tentara Mongol menyerbu Baitul Hikmah. Mereka membuang jutaan volume buku, manuskrip, dan gulungan ke Sungai Tigris. Jumlah pasti naskah yang hilang tidak diketahui, namun diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan. Narasi sejarah yang terkenal menyebutkan bahwa air Sungai Tigris berubah menjadi hitam karena tinta dari jutaan buku yang tenggelam, dan kemudian berubah menjadi merah karena darah para sarjana, juru tulis, dan filsuf yang dibantai. Bersamaan dengan hilangnya buku, para ulama, penerjemah, dan ilmuwan yang bekerja di sana juga dibunuh. Ini menyebabkan hilangnya bukan hanya pengetahuan yang tertulis, tetapi juga tradisi keilmuan lisan dan ahli yang tak tergantikan, menciptakan kekosongan intelektual yang sulit diperbaiki. Kehancuran Baitul Hikmah menandai berakhirnya zaman keemasan Islam. Ini adalah salah satu kerugian terbesar terhadap warisan intelektual global, karena banyak karya yang dihancurkan di Baghdad tidak pernah ada salinan di tempat lain. Akibat dari hancurnya Baitul Hikmah pada tahun 1258 Masehi oleh invasi Mongol bersifat irreversibel atau tidak dapat diperbaiki dan mempengaruhi perkembangan peradaban global selama berabad-abad. Kerugian terbesar bukanlah pada bangunan, melainkan pada koleksi pengetahuan dan hilangnya para cendekiawan. Baitul Hikmah bukan hanya gudang buku, tetapi juga pusat riset dan penerjemahan. Banyak naskah di sana adalah satu-satunya salinan di dunia, terutama terjemahan-terjemahan kritis dari karya Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab yang telah diselamatkan oleh para ulama. Ketika naskah-naskah ini dibuang ke Sungai Tigris, pengetahuan yang terkandung di dalamnya lenyap selamanya, menciptakan lubang hitam besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Secara ringkas, kerugian akibat hancurnya Baitul Hikmah adalah hilangnya perbendaharaan kolektif pengetahuan umat manusia yang tidak ternilai dan terputusnya salah satu mata rantai penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan global. Jika dunia punya sejarah alternatif, lalu bagaimana jika Baitul Hikmah tidak pernah hancur? Apakah kemajuan global akan jauh melebihi zaman yang kita kenal seperti saat ini? Apakah dunia Islam akan tetap berada pada masa keemasan seperti masa keemasan era dinasti Abbasiyah? Mari kita berandai-andai seandainya ada sejarah alternatif di mana Baitul Hikmah tidak pernah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Maka dampaknya pada dunia saat ini, dunia Islam dan peradaban manusia secara keseluruhan akan sangat mendalam, mengubah garis waktu perkembangan ilmu pengetahuan secara signifikan.
Perkembangan sains modern mungkin terjadi beberapa abad lebih awal karena ilmuwan akan memiliki akses terus-menerus ke koleksi manuskrip dan metodologi riset yang telah dikembangkan di Baghdad. Dengan didorong oleh inovasi yang tiada henti di Baitul Hikmah, penemuan-penemuan seperti optik, aljabar tingkat lanjut, dan teknik kimia akan terintegrasi lebih cepat ke dalam teknologi yang berpotensi menghasilkan era industri dini atau mempercepat eksplorasi global. Model universitas riset yang dikembangkan di Baitul Hikmah yang menekankan terjemahan, riset orisinal, dan kolaborasi antar budaya akan menjadi standar global lebih awal, membentuk sistem pendidikan tinggi dunia yang lebih inklusif dan berbasis data sejak abad ke-14 dan ke-15. Tanpa hilangnya buku-buku medis dan praktik klinis dari Ar-Razi dan Ibnu Sina, kedokteran Eropa tidak perlu memulai kembali dari awal, melainkan langsung membangun di atas fondasi Islam, yang berarti penyakit global mungkin ditangani dan dipahami lebih cepat. Baghdad akan tetap menjadi pusat intelektual dan keilmuan tunggal yang tak tertandingi di dunia, mempertahankan dominasi budaya dan ilmiah atas Kairo, Cordoba, dan pusat-pusat Islam lainnya. Dunia Islam akan mempertahankan kepemimpinan mutlak dalam berbagai disiplin ilmu, dari astronomi hingga matematika dan teknik, menjaga masa keemasan Islam agar tidak meredup. Tanpa kejatuhan khalifah di Baghdad, pusat politik dan agama Islam akan tetap stabil, yang akan memberikan dukungan finansial dan moral yang konsisten bagi Baitul Hikmah, menghindari perpecahan politik yang melemahkan pendanaan untuk ilmu pengetahuan. Semangat Baitul Hikmah yang mempekerjakan sarjana dari berbagai agama, baik Kristen, Yahudi, dan Islam, akan menjadi nilai inti yang lebih kuat dalam peradaban Islam, mendorong masyarakat yang lebih pluralis secara intelektual dan agama hingga hari ini. Alih-alih perpecahan yang terjadi setelah 1258 Masehi, Baitul Hikmah akan terus berfungsi sebagai laboratorium peradaban antar budaya yang mengintegrasikan pemikiran timur dan barat, menghasilkan pemahaman global yang lebih cepat mengenai kemanusiaan dan alam semesta. Karena transfer ilmu pengetahuan yang terus berlanjut antara Baghdad dan Eropa melalui Spanyol dan Sisilia, hubungan antar peradaban akan didominasi oleh pertukaran intelektual alih-alih konflik yang berpotensi mengurangi perang dan kesalahpahaman budaya. Diskusi filosofis yang mendalam mengenai etika, logika, dan metafisika yang merupakan ciri khas Baitul Hikmah akan terus berkembang, yang kemungkinan besar akan menghasilkan kerangka etika dan sosial yang lebih maju dan filosofis dalam masyarakat global modern. Secara keseluruhan, jika Baitul Hikmah tidak dihancurkan, dunia saat ini kemungkinan besar akan memiliki tingkat kemajuan teknologi dan ilmiah yang lebih tinggi, fondasi peradaban Islam yang jauh lebih stabil dan berpengaruh, serta sejarah global yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Bagaimana menurut kalian?